Apa kabar kawan Brin? Pernah membuat layangan dari bambu? Atau mungkin anyaman bambu yang kuat tapi lentur? Bambu itu unik ya. Tinggi dan kokoh seperti pohon, tapi saat dibelah, berongga di dalamnya. Kenapa berbeda dengan bentuk batang pohon yang padat dan memiliki pola? Yuk cari tahu bersama saya, I Putu Gede Parlida Damayanto, riset dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN. Meskipun mirip pohon, bambu sebenarnya berkerabat dekat dengan rumput. Secara ilmiah, bambu termasuk famili Poaceae, keluarga besar rumput-rumputan. Mari kita perhatikan bersama. Akar bambu berupa rimpang yang membuatnya cepat tumbuh dan membentuk rumpun lebat. Di daerah dengan 4 musim, bambu biasanya memiliki rimpang yang memanjang sehingga bambu tumbuh tersebar, bukan merumput. Batang bambu atau lebih tepat disebut buluh, biasanya berongga dan terdiri dari ruas serta buku. Struktur berongga dan beruas ini membuatnya ringan namun sangat kuat. Hal ini yang membuat bambu sering digunakan untuk material bangunan. Seperti yang sering dilihat, buluh bambu umumnya tumbuh lurus dan tegak ke atas. Namun, buluh beberapa jenis bambu juga dapat merambat seperti pada jenis-jenis Dinocloa. Daun bambu secara umum berbentuk melanset hingga lonjong dengan tulang daun sejajar. Cabang bambu biasanya tumbuh dari buku-buku buluh. Siklus berbunga bambu tergolong misterius dan beberapa jenis jarang dijumpai berbunga. Setelah berbunga, sebagian jenis bambu akan mati, tapi menyebarkan biji untuk generasi baru. Nah, rebung, tunas muda bambu, juga bisa dimakan dan kaya serat serta vitamin. Di Indonesia, rebung sering diolah menjadi sayur lodeh, gulai, atau sebagian isian dari lumpia, makanan khas Semarang. Nah, keunggulan bambu sebagai rumput ialah pertumbuhan yang cukup cepat. Beberapa jenis bambu bahkan bisa tumbuh 1 meter per hari, berbeda dengan pohon yang butuh waktu puluhan tahun. Bambu juga tidak punya kambium seperti pohon. Buluhnya tumbuh langsung dari rimpang, bukan membesar setiap tahun seperti pohon. Ternyata bambu memiliki banyak manfaat loh. Bambu mampu menyerap karbon dioksida hingga 12 ton per hektar per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan pohon biasa. Selain itu, sistem akar bambu yang padat dan menjalar mengikat tanah dengan kuat, sehingga efektif mencegah erosi dan menjaga kestabilan lahan. Bambu bisa jadi alternatif pengganti plastik, sedotan, kemasan, dan bahkan bahan tekstil. Indonesia punya potensi bambu yang sangat besar, baik untuk kepentingan ekonomi maupun konservasi. Lebih dari 1.400 jenis bambu di dunia, sekitar 175 jenis di antaranya ada di Indonesia. Dan sekitar 50%-nya endemik, tidak ditemukan di tempat lain. Bambu bukan hanya warisan alam, tapi juga masa depan kita. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, potensi bambu bisa terus berkembang untuk ekonomi, konservasi, dan bumi yang lebih hijau. Ayo, jaga dan manfaatkan kekayaan bambu Indonesia, karena masa depan hijau dimulai dari langkah kecil hari ini. Sampai jumpa di episode Belajar Bersama Periset selanjutnya kawan Brin.